Hai guys, welcome back to my channel. Gimana kabarnya semuanya guys? Saya itu kepikiran dari kemarin pengen bicarain sama kalian tentang suka, tentang duka kali ya, melalui suka duka kehidupan bersama anak spesial. Sorry guys, ini udah kelamaan nggak nge-vlog, jadi agak belibet gitu bahasanya, nggak ngerti deh kenapa, karena nggak terbiasa kali ya. Oke guys, pernah nggak sih kalian ngalamin beberapa hal dimana kalian itu ngerasa down atau ngerasa tidak percaya diri atau merasa minder? Hal yang mau sebutkan saya di sini ini pasti pernah kalian alami. Yang pertama adalah, pernah nggak sih kalian merasa minder saat teman-teman kalian membicarakan prestasi anak kalian? Saya pernah ngalamin tuh guys, di mana teman-teman saya bercerita tentang drum band. Anak gue drum band, ikut drum band segala macam. Anak gue mau jadi ini, mau jadi ini. Nah, saya yang punya anak spesial, di mana anak saya itu nggak bisa ngikutin aturan ya guys. Terus saya ada keinginan, wah saya pengen anak saya ikut drum band juga, cuman ya apa mau dikata, saya harus tahu diri ya. Seperti saya bilang sebelumnya guys, dari sana saya jadi belajar, karena saya nggak percaya diri bergaul dengan teman-teman saya yang punya anak normal. Jadi saya lebih banyak ngobrol dengan ibu-ibu yang punya anak sama seperti saya gitu. Nah di sana saya merasa oh ya saya sama, dan saya nggak merasa minder lagi, dan saya ngerasa oh ya saya ada teman. Oke, berikutnya pernah nggak sih kalian merasa energi kalian udah habis tapi anak kalian energinya masih banyak banget, dan kalian tinggal sendirian, suami kerja, kakaknya sekolah, terus kita berdua di rumah, pembantu sudah pulang atau mungkin nggak punya pembantu deh. Itu rasanya capek banget guys. Jadi saya tuh pernah waktu itu misal lagi sekolah, papinya Ryu kerja, terus saya waktu itu di rumah sama Ryu berdua. Ryu belum sekolah waktu itu, terus Ryu saya lagi tiduran karena saya udah capek dari pagi siapin dia sarapan, ngantar misal sekolah segala macem. Terus tiba-tiba saya diam sebentar, dia masuk kamar mandi dan ternyata sabun habis, sampo habis. Itu saya di situ langsung kaget, karena itu pertama kali saya ngurus anak saya. Kondisi saya waktu itu masih kerja. Terus habis itu saya mandiin dia, terus beresin kamar mandi. Gak lama kemudian saya pengen istirahat, tiba-tiba dia udah ngeberantakin yang lain guys. Pernah gak sih seperti itu? Wah, itu pusing banget guys, dan itu butuh penyesuaian diri. Tapi dari situ saya jadi belajar dimana saya harus mengambil energi sebanyak-banyaknya pada saat Ryu itu tenang, atau Ryu itu istirahat, atau Ryu itu ada yang jagain. Saya ambil waktu di situ untuk diri saya sendiri biar istirahat gitu loh guys. Dan yang ketiga, pernah nggak sih kalian turun berat badannya banyak guys? Saya sih pernah guys. Jadi waktu itu usia Ryu masih saya baru melahirkan. Terus dari proses melahirkan sampai dengan usia Ryu 9 bulan, saya ngerasa berat badan saya itu cepet banget turunnya. Saya waktu itu tinggi saya kan hampir 170, 169 lah guys ya. Saya berat badan saya sampai 55 waktu itu, dan saya kurus. Bayang dong kurusnya seperti apa. Itu turun berat badan dalam waktu 9 bulan karena saya ngerasa capek banget. Tiap malam saya nggak istirahat, karena ada istirahat ya, cuma tiap 30 menit dia bangun minta mimi ya guys, karena kan dia ASI. Jadi saya mau nggak mau harus bangun gitu. Nah itu penyesuaian diri saya itu cukup lama guys untuk kembali membuat hidup saya normal. Jadi dari usia 1 bulan sampai dengan 9 bulan, terus ke 2 tahun, dari situ saya mulai belajar guys. Oh iya ya, saya nggak bisa kalau saya harus terus-terusan tidak memperhatikan diri saya. Di situ saya sadar ternyata saya memang tidak punya waktu buat diri saya sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk memberikan waktu atau memanjakan diri saya dengan berbagi waktu dengan papinya Ryu. Misalnya kalau hari Sabtu Minggu papinya Ryu yang jagain Ryu karena ada di rumah, terus saya bisa pergi nge-gym atau ketemu teman atau segala macam. Jadi lebih balance hidup saya, dimana saya tiap Sabtu Minggu itu ngecas diri saya sendiri biar tenaganya full, dan pada hari Senin saya udah siap lagi sama Ryu gitu guys. Jadi
Contohnya nih, pernah nggak sih kalian pas ngaca itu ngerasa, aduh gila gue jelek banget ya, kok gue ngerasa gue udah tua banget sih gitu. Nah itu terjadi sama saya saat itu pernah mengalami dimana saya ngerasa diri saya kok jelek banget, kok cepet banget saya tua gitu di rumah. Ternyata di situ yang saya pelajari, saya itu terlalu tidak menikmati hidup guys, tidak menikmati hidup di sini. Saya terlalu banyak terlalu banyak apa ya, mengeluh, aduh anak saya kok begini, kok beda sama orang lain, kok anak saya nggak bisa diam. Terus pada saat ada orang yang bilang sama saya, yuk anak lo spesial gitu kan, terus saya langsung langsung menolak defense. Dan pada saat saya menyadari, saya menerima bahwa anak saya spesial, di situ saya bisa kembali, berat badan saya bisa balik, terus saya juga bisa lebih cantik daripada sebelumnya gitu, karena penerimaan itu. Jadi saya lebih isi goalnya aja, ya udah anak saya spesial ya, terus kenapa, yang bisa saya lakukan hanyalah saya memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk dia gitu guys. Yang sekian, pernah nggak sih kalian ngerasa nggak berharga sama sekali karena harus kehilangan karir, karena harus merawat anak spesial? Itu terjadi sama saya guys, dimana saya kerja dari 2005, saya nggak pernah diem di rumah, dan cita-cita saya itu ingin menjadi wanita karir. Saya nggak pernah kepikiran untuk menjadi ibu rumah tangga, diem di rumah ngasuh anak, antar sekolah, itu saya nggak pernah sama sekali guys. Tapi saya pernah, kalau misalnya saya pulang kerja atau saya berangkat kerja, saya lihat jalanan macet tatip kalau di Jakarta, terus tiba-tiba saya lihat postingan teman-teman saya lagi nganterin anaknya atau apa, saya agak ngiri juga sih, pengen saya seperti itu gitu. Nah itu mulai ada jiwa keibuan saya mulai ada gitu. Nah itu saya alami guys. Jadi pada saat pertama-tama saya berhenti kerja, saya mengalami saya gak berharga, karena biasanya di kantor ada anak-anak yang bisa saya ajak ngobrol, anak-anak maksudnya teman-teman kerja saya yang bisa saya ajak ngobrol, terus sharing dengan bos-bos saya atau apa gitu. Nah pada saat saya di rumah, gak ada orang dewasa yang bisa saya ajak ngobrol. Itu sangat membuat saya depresi sekali guys. Pernah gak sih ada yang bilangin kalian bahwa kalian tuh harus bawel biar anak kalian tuh cepet bisa ngomong? Saya banget itu. Jadi waktu itu saya ngerasa saya nggak kayak gitu kok gitu. Pada saat ada orang yang bilang, yuk kamu tuh harus bawel biar anak kamu belajar ngomong segala macam. Terus saya ngerasa saya udah bawel banget, makanya saya bisa bikin vlog karena saya bawel kan guys. Kalau saya nggak bawel, saya nggak mungkin ada di sini gitu kan. Nah di situ saya nggak menerima, saya jadi marah sama orang yang bilang bahwa saya harus bawel. Nah tapi dengan adanya mereka, lama-kelamaan saya jadi belajar guys. Oh iya ya, itu kan masukan mereka. Mungkin mereka nggak tahu sehari-hari saya seperti apa, jadi mereka mau ngomong apa ya itu hak mereka gitu. Tapi yang tahu diri saya adalah diri saya sendiri. Jadi saya nggak peduli, mereka nggak tahu, dan saya nggak perlu jelasin juga sama mereka kalau saya juga udah bawel. Nggak perlu guys. Jadi ya udah diem aja, kalau ada yang kayak gitu ya udah dengerin aja, nggak usah ditanggapi boleh, oh iya cuman kayak gitu aja, tapi nggak usah terlalu dimasukin hati. Mereka nggak tahu kita, yang tahu kita adalah diri kita sendiri. Terus pernah nggak sih kalian ngalamin dimana ada keluarga yang bilangin sama kita di saat anak kita susah makan dan gak mau makan, terus ada yang bilang kamu harus kreatif, harus bikin makanan yang enak, harus bikin ini, bikin itu, mama waktu dulu begini gitu kan. Misalnya seperti itu ya guys. Itu saya pernah ngalamin, dan di saat saya mengalami depresi pasca melahirkan dan punya anak spesial, lelah juga, terlalu lelah, terlalu banyak tekanan mungkin ya guys. Nah di situ saya ngerasa tidak bisa menerima pada saat dibilangnya seperti itu, karena yang tahu kan diri saya sendiri. Saya udah berusaha bikin makanan, saya udah berusaha untuk kreatif guys, tapi anak saya nggak mau makan, terus gimana gitu. Nah belajar dari situ, saya jadi pengen ketawa sama diri saya sendiri ya. Saya belajar dari situ guys. Awalnya saya menolak kalau ada orang kasih saran, saya merasa diri saya benar. Dari situ saya belajar bahwa oh ya, kita hidup ini bersosialisasi guys. Tidak selamanya orang itu sama, pemikirannya sama kita, mereka berbeda. Gitu yang tadi saya bilang, ya udah biarin aja mereka ngomong, kita dengerin. Tapi ya kita ya diri kita sendiri, yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Gitu guys. Nah dari sini semua saya pengen sekali memberi semangat sama kalian guys. Kalian bukan satu-satunya ibu yang punya anak spesial. Mungkin banyak di dunia ini yang punya anak spesial, dan mungkin
banyak yang merasa tertekan karena kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya dukungan dari teman, atau keluarganya kurang mengerti anaknya itu, anak spesial itu berbeda dengan anak yang lainnya gitu. Nah, beruntung juga buat kalian yang memang punya keluarga yang mendukung kalian. Jangan lupa bahwa kalian itu adalah seseorang yang sangat berharga. Kalian itu seseorang yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kalian. Dan jangan pedulikan orang-orang yang bicara pada saat kalian merasa tidak sesuai hati kalian sama apa yang mereka omongin. Ya, sisakan sedikit kebenaran untuk orang lain pada saat kita merasa benar, guys. Oke, guys, jangan lupa untuk tetap tersenyum, tetap bahagia, dan menerima mereka apa adanya. Ya, tetap semangat malaikat tanpa sayap. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe channelnya dan diklik loncengnya, ditonton terus dong videonya, guys, biar semangat nih bikin videonya. Oke, bye bye.